selamat datang kembali. Di materi saya kali ini, saya mau membahas tentang keberhasilan sistem informasi manajemen. Nah, keberhasilan sistem informasi manajemen ini sudah saya petakan menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama adalah plan, yaitu perencanaan, kemudian execute adalah eksekusi, kemudian resource itu adalah sumber daya, dan kemudian yang terakhir adalah eksternal, yaitu faktor-faktor lain di luar perusahaan. Nah, di sini yang pertama itu adalah plan. Kebanyakan sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM itu dibuat by request. Nah, pendefinisian masalah dan kebutuhan sistem di awal pembuatan sistem informasi manajemen itu sangat penting. Gini, jadi misalkan saya itu adalah owner sebuah perusahaan. Nah, saya menghendaki perusahaan saya mempunyai sebuah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen yang saya perlukan itu saya tuliskan detailnya, kemudian nanti saya berikan ke vendor atau ke programmer atau jasa-jasa pembuat sistem informasi manajemen seperti itu untuk dieksekusi sesuai dengan kemauan atau pendefinisian saya gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya itu tidak mendefinisikan permasalahan dengan detail, kemudian tidak mengungkapkan dengan jelas seperti apa sih sistem yang saya butuhkan itu gitu, otomatis sistem informasi manajemennya bisa gagal karena ternyata nggak sesuai sama tempat instansi saya, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena fungsional sistem satu dengan yang lain itu sangat berkaitan, jadi sangat sulit kalau dibuat mendadak. Nah, jadi hal-hal kecil seperti regulasi, kemudian SOP tahu ya, standar operasional prosedur. Jadi misalkan mahasiswa itu kalau mau daftar KP, dia harus mengumpulkan berkas ini, itu gitu ya. Nah, ketika saya sudah mendefinisikan di awal dan ternyata ada salah satu kriteria yang lupa belum saya ungkapkan, nah itu nanti akan mempengaruhi sistem informasi manajemennya gitu. Karena mungkin saja untuk pendaftaran magang atau KP mahasiswa itu dia membutuhkan skenario di mana mahasiswa itu terlibat secara administratif dengan keuangan, atau misalkan terlibat administratif nilai dengan pembimbing akademik, kayak gitu loh. Jadi salah satu fungsional sistem dalam hal ini misalkan sistem untuk pendaftaran kerja praktek mahasiswa itu memiliki pengaruh atau kayak keterkaitan dengan sistem-sistem yang lain gitu, atau subsistem yang lain kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan tidak didefinisikan secara komplit atau lengkap di awal, itu akan sangat sulit sistem informasi manajemen dapat bertahan gitu ya. Apalagi kalau misalkan dibuat dalam waktu yang jangka pendek-pendek. Jadi bulan ini digunakan, terus ada yang kelupaan, tambah lagi kan ada revisi kan. Nah, kemudian revisinya itu diperbaiki, kemudian ada revisi lagi, kemudian perbaiki lagi, ada revisi lagi. Nah, kayak gitu loh, sehingga sistem informasi manajemen tidak kunjung untuk diperlakukan secara optimal. Nah, sehingga juga nggak begitu berdampak sama bisnisnya, kayak gitu contohnya. Nah, terus yang kedua itu adalah execute. Nah, setelah sistem informasi manajemen dibuat, maka konsekuensi bersama itu adalah menggunakannya tanpa terkecuali. Seluruh fungsional sistem itu benar-benar dimanfaatkan. Jadi gini, karena sistem informasi manajemen ini kan dia menghubungkan antar divisi di sebuah instansi. Nah, jangan sampai ada salah satu divisi yang dia karena masih bertahan atau enjoy gitu ya, dia masih menikmati sistem yang lama sehingga dia tidak
segera menggunakan sistem informasi manajemen itu gitu. Karena apa? Ya kita realistis aja untuk membuat satu layanan atau untuk membuat satu aktivitas gitu ya, itu kan biasanya melibatkan berbagai divisi, nggak cuma divisinya dia doang gitu. Ketika divisinya dia itu berjalan lambat, otomatis yang lain itu juga tersendat. Nah, supaya kita biar sama-sama cepat, kerjasamanya juga enak, maka kalau satu menggunakan, berarti yang lain juga harus menggunakannya secara optimal gitu. Jadi nggak ada keistimewaan, oh divisinya A manual aja nggak apa-apa lah sambil bertahap gitu. Ya oke lah kita mengimplementasikan atau menggunakan sistem informasi manajemen ini secara bertahap. Cuman bertahapnya itu sampai kapan kan harus diperjelas gitu loh. Jangan sampai ada salah satu divisi yang statusnya itu masih bertahap terus padahal yang lain udah selesai semua, maksudnya udah lolos training semua gitu ya. Nah, itu kan akan merugikan yang lain. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, proses maintenance dan backup itu terkontrol dengan baik. Nah, kita tahu kalau misalkan sistem informasi manajemen itu kan berarti data ditaruh di basis data. Tidak ada atau minimal sekali data yang disimpan dalam bentuk hard gitu kan. Nah, sehingga yang namanya backup itu harus terkontrol dengan baik. Dan kalau misalkan sistemnya itu bisa backup, jangan lupa dipastikan sistem itu juga bisa di-restore gitu ya. Jadi bukan cuma di backup doang tapi nggak bisa di-restore gitu ya. Tetapi bisa di backup dan bisa di-restore gitu. Kalau proses maintenance, tahu ya, proses maintenance itu proses perawatan, entah perawatan sistemnya, atau perawatan servernya, atau perawatan teknologi-teknologi yang mendukung, misalkan PC-nya, atau basis datanya, terus jaringannya mungkin kalau itu berbasis web, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah resource. Nah, resource ini guna mendukung kelancaran sistem informasi manajemen, maka teknologi penunjangnya itu juga harus available gitu. Jadi kalau sistem informasi manajemennya itu dia menuntut ada teknologi A, B, C ya, teknologi A, B, C-nya itu harus ada supaya sistem informasi manajemen yang dipakai oleh perusahaan tersebut itu bisa beroperasional dengan lancar. Nah, kemudian sumber daya manusia yang terlibat dalam pengoperasian sistem itu juga harus memiliki skill dan pengetahuan teknis yang baik. Ini jelas ya, karena kan sumber daya manusia itu yang menggunakan atau mengoperasikan sistem informasi manajemen. Kalau manusianya itu tidak mempunyai skill atau pengetahuan teknis, nanti jatuhnya jadi sistem informasi manajemennya nggak kepake gitu. Nah, kemudian kebutuhan sistem itu akan bertambah seiring berjalannya waktu. Maka yang namanya proses testing itu proses pengujian akan terus berjalan. Nah, sumber daya manusia yang responsif dan dokumentatif dengan perubahan dan kebutuhan sistem akan sangat baik untuk keberlangsungan sistem. Jadi misalkan gini, yang namanya data dan informasi sebuah instansi itu kan dari hari ke hari kan nambah terus nih. Nah, orang yang berkutat dengan sistem itu pasti akan sangat memahami apa yang kurang atau apa yang harusnya ada di sistem, sementara di sistem itu tuh belum ada gitu. Nah, orang-orang yang responsif yang bisa mengutarakan ini sistemnya lebih baik ada ininya atau lebih baik ada itunya, atau justru dia memiliki solusi, misalkan ada integrasi sistem atau misalkan ada beberapa data yang dimitigasi risiko dan lain sebagainya, itu akan sangat baik untuk keberlangsungan sistem karena dia peka gitu loh. Sebelum sistem informasi manajemen itu mengalami korup atau
berada di puncak keterbatasannya, dia itu sudah peka gitu. Jadi ini sistem ini kayaknya butuh ini nih, kayak gitu loh. Dan dia juga dokumentatif, artinya ketika dia mengutarakan itu kepada atasannya, nggak cuman dia bilang katanya itu, katanya ini, lah kayaknya gini, lah kayaknya gitu, nggak kayak gitu. Tetapi dia bisa menyodorkan data-data, mungkin tentang kecepatan pemrosesan datanya, atau ukuran bandwidth datanya, atau yang lain-lain lah. Jadi data itu ada karena dia mendokumentasikan segala aktivitas yang dia rasa sistem informasi manajemen ada yang harus diperbaiki di bagian ini gitu. Gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk keberlangsungan sistem karena tidak perlu menunggu sistem informasi manajemen itu sampai di keterbatasannya gitu kan. Dia sudah mengupgrade sistemnya. Jadi perusahaan kayak dapat warning gitulah ya, dapat warning. Oh, ini sistemnya harus ada upgrade nih gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah eksternal atau yang di luar perusahaannya. Yang pertama, memiliki vendor atau jasa konsultan yang terpelihara kesepakatannya dengan baik. Nah, karena ini tadi yang sudah saya katakan bahwa sistem informasi manajemen ini dia akan dibuat by request sehingga akan membutuhkan orang di luar perusahaan kan. Nah, makanya itu kesepakatan atau kontrak itu terpelihara dengan baik dari perencanaan sampai terimplementasi. Jadi nggak beli putus gitu loh. Beli putus, tahu ya, beli putus itu kita beli sistem informasi manajemen, kemudian setelah itu kita gunakan terputus. Jadi kita udah nggak ada hubungan sama mereka lagi. Nah, itu yang kurang baik untuk jangka panjangnya. Nah, kemudian adanya kebijakan pemerintah yang tidak terlalu mempengaruhi alur dari fungsional bisnis. Nah, di sini adanya kebijakan pemerintah ini, misalkan pemberlakuan pajak yang terlalu apa ya? Misalkan pajaknya dulu cuman satu gitu ya, terus kemudian pajaknya jadi ada banyak, atau misalkan dalam sumber daya manusia untuk hak-hak kepegawaian itu kan, kepegawaian itu biasanya dapat BPJS kesehatan atau ketenaga kerjaan gitu kan. Nah, kan belum tentu kalau sampai selamanya, sampai kita tua atau sampai kita beranak pinak gitu ya, asuransi dari pemerintah yang diwajibkan itu cuma 2, kan belum tentu seperti itu. Ya. Jadi mungkin akan ada tambahan, misalkan mungkin ada asuransi pendidikan atau asuransi perumahan, asuransi kendaraan dan lain sebagainya ya untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah, ketika sistem informasi manajemen sistem informasi manajemen kepegawaian misalkan yang berkaitan dengan penggajian itu cuma di set BPJS kesehatan atau BPJS ketenaga kerjaan saja, itu mungkin dia akan berlaku untuk hari ini, tetapi untuk kedepannya otomatis butuh perombakan sistem gitu kan. Misalkan ada dari pemerintah mencanangkan bahwa setiap karyawan harus memiliki asuransi pendidikan untuk anaknya, khusus untuk karyawan yang sudah menikah dan mempunyai anak gitu kan. Nah, otomatis kan ada potongan lagi tuh mengenai asuransi pendidikan. Nah, mau nggak mau kan sistemnya diubah. Nah, seperti itu. Jadi perubahan di sistem itu kadang tidak hanya disebabkan oleh faktor internal perusahaan saja, artinya kan kebutuhan juga bertambah terus ya. Kita nggak tahu kalau misalkan dulu kita nggak butuh A, sekarang kita jadi butuh gitu, sehingga harus dimasukkan ke sistem. Begitupun dengan eksternal, misalkan pemerintah atau vendor, atau misalkan pesaing, atau ada mitra, misalkan satu instansi dia ternyata bekerja sama dengan banyak mitra, kemudian mitranya itu menawarkan kerjasama yang macam-macam, sehingga mempengaruhi alur-alur dari sistem informasi manajemennya kayak gitu. Nah, oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak materi saya hari ini.